Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali membawakan berita updatean kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, di sini aku mulai dari si Gatik. Di video kali ini Gatik terlihat sedang diwawancara di stasiun TV ya teman-teman. Ini di sebuah acara berita mengenai Teng Monida. Di sini Gatik diundang oleh pihak TV dan di sini juga dengan pembawa berita yang terkenal viral di Thailand karena pertanyaan-pertanyaannya dia terkenal seorang pembawa acara yang cerdas, pintar dalam membawakan acara, serta pertanyaan-pertanyaannya ini membuat bintang tamunya ini agak susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena sering dijebak gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit sehingga susah untuk dijelaskan dan segala macam. Dan di sini teman-teman, banyak warga Thailand yang salah fokus terhadap penampilannya Gatik dikarenakan semua masyarakat di sini salah fokus sama keteknya Teng Mo. Karena ketek Teng Mo ini terlihat berair dan di sini masyarakat keheranan dikarenakan kalau di ruangan stasiun televisi itu pastikan ruangannya itu sangat dingin teman-teman. Dan di sini ini yang anehnya kenapa Gatik ini terlihat keringatan sampai baju yang dikenakan ini ya sehingga menjadi basah ketek. Nah di sini banyak dijadikan meme gitu sama masyarakat Thailand dan teman-teman bisa lihat ya ini hasil dari uploadan di TikTok Thailand teman-teman. Nah ini salah fokus semua karena kenapa di ruangan yang sangat dingin tapi Gatik ini justru berkeringat. Apakah Gatik merasakan keringat dingin? Apakah Gatik merasa terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan dari si pembawa acaranya, yaitu si Kancai? Nah, di sini teman-teman banyak yang berpikiran bahwa Gatik ini sebenarnya matanya ini terlihat marah di saat dia menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari si pembawa acara ini ya, pembawa acara berita. Dan kemudian Gatik ini terlihat suaranya ini bergetar. Bergetar dalam arti dia sepertinya menahan emosi, menahan tekanan, menahan stres atas fitnahan-fitnahan dan juga bulian dari seluruh masyarakat Thailand dan juga negara-negara lainnya. Dan di sini terlihat jelas kalau Gatik ini tidak terima karena dituduh yang enggak gitu loh. Maksudnya dituduh begini begitu padahal menurut Gatik ini tidak 100% benar apa yang dituduhkan oleh masyarakat kepada dirinya. Dan dia bilang keadaan ini membuat saya stres berat, saya kehilangan pekerjaan dan saya sulit dipercayai oleh orang-orang di sekitar saya. Semua dari kejadian kematian Teng Monida ini sangat berefek buruk terhadap hidup saya. Itu yang dijelaskan kepada Gatik di saat di acara televisi berita tersebut. Dan di sini mungkin salahnya Gatik, dia salah memakai kostum ya teman-teman, karena mungkin dia tipe orang yang sangat nervous, yang tidak biasa, apalagi ini tuh diwawancaranya pada saat acara televisi kemarin itu, acaranya itu ditanya-tanya selama 1 jam, yang dimana ini cukup membuat si Gatik ini bergetar, sedih, emosi, dan juga pastinya grogi ya teman-teman. Karena walaupun bagaimanapun Gatik ini kan bukan seorang artis, dia nggak biasa untuk ditanya-tanya, diinterogasi, dan ditayangkan di media gitu ya. Ini tentu membuat Gatik menjadi panas dingin. Sini pasti teman-teman juga bertanya apa sih yang ditanya-tanya, yaitu teman-teman masih sama bagaimana kronologi dan bagaimana apakah benar siapa yang menghack FB-nya Teng Mo ini. Dan si Gatik bilang dia tidak tahu siapa yang menghack dan dia sekarang tidak memegang Facebooknya Teng Mo. Begitu juga dia menjelaskan kalau ibunya Teng Mo juga tidak mengerti cara mengoperasikan Facebook. Dan si Gatik ini menjelaskan bahwa mengenai foto yang tangannya di atas itu seperti dia berpose, itu hanya untuk konten dan itu direkam oleh Teng Monida sendiri pada malam itu. Dan ini kan foto awalnya itu kan kayak ngeblur gitu ya. Itu ternyata hanya screenshotan teman-teman dan ini adalah aslinya. Nah aslinya si Gatik ini dia seperti ya begitulah ya tangannya. Nah ini dia sambil action gitu karena lagi direkam oleh Teng Monida. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini sehari sebelumnya teman-teman, ini aku mulai dari sebelum proses kremasi Teng Monida pada hari ini. Nah ini sehari sebelumnya Profesor Thongchai Pradup-Cannanurat, dia adalah presiden yang mengurusi yayasan gereja di mana tempat Teng Monida akan dikremasi. Di sini Profesor Thongchai menjelaskan mengenai arti-arti dari peti mati dari Teng Monida dan mengenai urutan-urutan acara untuk besok. Bahwa di sini beliau menjelaskan kalau beliau ini sudah siap untuk melakukan acara kremasi Teng Monida besok. Dari sini Profesor Thongchai menjelaskan kalau peti mati Teng Monida ini bergambarkan salib, tapi di salib ini ada gambar burung merpati putih. Nah ini melambangkan bahwa Teng Mo ini akan dihantarkan oleh burung-burung ini ke surga.
juga. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai Kuku Tengmo. Kalau teman-teman masih ragu, ini adalah Kuku Tengmo pada saat jenazahnya ditemukan. Nah, teman-teman bisa lihat ini kulitnya sudah mulai terbuka ya, kasihan sekali. Kulitnya udah mulai terkelupas semua karena terlalu lama di air. Dan juga ini kuteknya kenapa tidak ada warnanya lagi ya? Aku juga bertanya-tanya di situ teman-teman, karena kenapa warnanya ini jadi seperti merah, gimana ya, bukan dibilang merah, pink kemerahan gitu ya teman-teman. Dan ini gambarnya udah hilang gitu. Apakah karena kelamaan di air jadi warnanya seperti ini, atau beda gitu? Karena seperti yang gambar di-upload oleh hacker itu adalah foto makanan Tengmonida terakhir. Itu kan kita lihat ya nih, fotonya itu kan Kuku Tengmo, warna kuteknya beda ya. Dan ini pas ditemukan juga warna kuteknya sudah tidak terlihat lagi motif-motif dari kutek itu. Mungkin apa kelamaan di air jadinya hilang motif-motif gambarnya di Kuku Tengmo ini, atau seperti itu. Dan menurut teman-teman gimana? Kalau teman-teman tahu komen aja ya. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini dikabarkan bahwa POR ini sebenarnya sudah menyuap atau mensogok kepolisian Nontaburi dengan sejumlah uang dan juga 4 mobil mewah. 4 mobil mewah ini akan diberikan ke masing-masing polisi. Ada 4 kepolisian yang diberikan, dan polisi ini adalah spesialis dalam mengurusi kasus Tengmo. Makanya itu kan kepolisian tinggi dari kerajaan akhirnya turun tangan ingin mendisiplinkan kepolisian-kepolisian yang di Nontaburi. Oke, kita lihat saja teman-teman. Di sini biasanya kabar-kabar yang baru dugaan-dugaan tapi bisa menjadi nyata pada akhirnya. Kenapa aku katakan seperti itu teman-teman? Karena di sini buktinya kabar ini langsung disampaikan oleh Mr. Genius kemarin itu. Dan teman-teman bisa lihat ini Mr. Genius memberikan data ke media. Dia menjelaskan bahwa ada capturean dari chattingan-chattingan antara POR dan juga kepolisian di Nontaburi. Dan ini teman-teman jadi benar-benar terbukti bahwa kepolisian ini disogok. Dan di sini Mr. Genius juga bilang tidak hanya mobil mewah dan sejumlah uang itu senilai 1,5 miliar kepada masing-masing kepolisian. Di sini ada 4 polisi teman-teman. Oke, kita beralih lagi ke Gatik. Di sini pada saat Gatik menjadi bintang tamu di acara berita di televisi Thailand, di sini Gatik kan disuruh membuka maskernya. Kenapa sih kamu pakai masker mulu? Nggak apa-apa, buka aja maskernya gitu. Oke, di sini Gatik gak mau dipikirnya takut atau menutupi wajahnya. Jadi Gatik berusaha untuk membuka maskernya dan lihat apa yang terjadi. Maskernya nyangkut, jadi nyangkut di antingnya, teman-teman bisa lihat. Akhirnya kayaknya Gatik nggak mau malu dan dia bilang udah deh pasang aja nih, nyangkut ininya maskernya, kata dia. Oh ya udah deh gitu. Ya udah akhirnya dipasang lagi sama si Gatik maskernya. Oke, kita beralih lagi ke kabar berikutnya. Dari sini di kabar terbaru dari hacker yang menguasai akun Facebook official Tengmonida ini, dia mengupload dan dia sempat-sempatnya live teman-teman, dan ternyata pas dibuka live-nya itu seperti ini. Tengmo sedang berada di jalan. Ini diduga adalah video lama yang diupload atau diunggah oleh hacker tersebut dan dibikin siaran langsung seperti ini. Dan dalam acara live-nya si Tengmonida atau hacker yang menggunakan akun Tengmonida ini menulis caption seperti ini. Mau dalam perjalanan pulang kawan, saya dalam perjalanan pulang tidak lama lagi. Selamat melon pacawirapong, dengan hashtag-hashtag sebagai berikut. Nah, di sini ada banyak dugaan teman-teman kalau Mr. Acharya sendiri dikabarkan kaitannya ini Mr. Acharya percaya kalau ini adalah yang mengunggah itu adalah Bang Jack, tapi sebagian lagi ada dugaan bahwa yang menghack FB Tengmonida ini adalah masyarakat Thailand. Oke, siapapun itu yang pasti kalau demi kebaikan dan yang diunggah semuanya adalah asli, itu tidak masalah ya teman-teman, kalau selama apapun yang diupload atau diunggah oleh hacker ini bisa memberikan petunjuk sedikit banyaknya. Dan juga di sini anehnya hacker ini juga tidak hanya mengupload foto-foto terbaru pada hari kejadian, tetapi foto-foto lama juga sempat diupload. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini di suasana gereja di tempat Tengmonida dikremasi di gereja Metodis di daerah Rangsit, Provinsi Pathum Thani. Dan teman-teman bisa lihat di sini gerejanya beda dengan acara pelepasan Tengmo ya di Gereja Liberty di Bangkok pada bulan Maret lalu. Ini terlihat lebih biasa sih kalau aku lihat ya, gerejanya nggak semewah pada saat acara pelepasan Tengmonida di bulan Maret lalu. Dan ini kondisinya teman-teman sudah disiapkan bangku-bangku dan segala macam. Dan kemudian ini adalah foto Profesor Tongchai ya bersama kru atau timnya.
di depan peti jenazah Teng Monida. Dan ini diambil foto kemarin ya teman-teman, sebelum acara Teng Monida dimulai, karena besok pagi, yaitu hari ini ya, pagi hari ini Teng Monida ini diambil dari rumah sakit. Dan acara Tengmo ini berlangsung dari pagi, udah mulai dipersiapkan semuanya. Cuman acara intinya itu dari jam 2 siang sampai jam setengah 4 sore pada sore hari ini. Jadi sebelum pukul 14 itu pastinya ada acara pembukaan dan juga ada nyanyian bersama, ada pesan-pesan terakhir dari teman-temannya Tengmo, biasa seperti itu. Dan juga ada kata-kata yang disampaikan oleh presiden dari yayasan gereja tersebut ya, Gereja Metodis, oleh Profesor Tong Chai. Dan di sini aku pingin kasih sedikit video cuplikan pada saat Teng Monida ini di make up untuk sesi pemotretan atau untuk sebuah pekerjaan ya. Ini di saat Teng Monida masih hidup, dan video inilah ketika Teng Monida selesai di make up yang dijadikan foto atau background di peti matinya Teng Monida. Ini teman-teman, pada saat itu terlihat Teng Monida sangat cantik dan segar. Siapa sangka ternyata foto inilah foto yang dipilih untuk ditampilkan terakhir kalinya di peti mati Teng Monida dan juga ditampilkan di layar dari gereja Metodis tersebut. Teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini tim dan juga semua keluarga dekat yang ikut mengambil jenazah Teng Monida dari rumah sakit Tamasa Transit. Dan di sini teman-teman terlihat sejumlah tim sedang menggotong peti mati yang sudah disediakan untuk mengangkat Teng Monida untuk dibawa ke gereja Metodis di area Rangsit. Dan di sini juga terlihat ibundanya Tengmo, teman-teman. Di sini Ibu Panida, dia membikin penutup kepala seperti orang kalau menikah gitu ya, teman-teman. Ada renda-rendanya itu. Ini dibikin seperti bando gitu. Bando yang berenda ini adalah hasil karya dari Ibu Panida. Ibu Panida bilang bahwa dia yang membuat sendiri untuk terakhir kalinya untuk putri tercintanya. Saya yakin putri saya akan terlihat sangat cantik mengenakan bando yang berenda ini yang saya bikin dan ada mahkotanya ini, dan itu akan membuat putri saya semakin anggun pada hari ini. Dan kemudian Ibu Panida juga yang akan mengenakan dress warna putih untuk Teng Monida secara langsung. Dan ini dia lubang atau tempat yang nantinya peti mati dari Teng Monida ini akan dimasukkan dan dimulai proses kremasinya. Dan ini video ketika peti mati Teng Monida sudah sampai ya, atau sudah tiba di gereja Metodis untuk dipersembahkan hingga sesaat Teng Monida dikremasi. Akan tapi di sini teman-teman ada yang sangat menyita perhatian sekali, karena di sini terlihat pacarnya Tengmo yaitu Kun Bird. Di sini Bird terlihat sangat lemas, terlihat wajahnya ini tidak fresh ya, karena sepertinya sangat menahan kesedihan. Serba putih sampai topi Birdnya pun juga berwarna putih. Di sini dia menghadiri acara Tengmo tapi terlihat tidak banyak berbicara, karena kita tahu ya dari awal memang Bird ini sangat menutup diri dan tidak mau diwawancara oleh media manapun. Ini membuat masyarakat Thailand dan kita semua merasa miris dan ngenes sekali melihat Bird yang mengawali Teng Monida ya. Dari awal Teng Monida ini dijemput jenazahnya dari rumah sakit dan diantarkan ke gereja Metodis, itu semua selalu didampingi oleh Bird. Dan kemudian Ibu Panida pada saat acara atau pidatonya di gereja Metodis itu sebelum Teng Monida dikremasi, Ibu Panida pun menyampaikan kepada Bird bahwa Ibu Panida berterima kasih karena sudah menemani putrinya dari pacaran hingga terakhir kali sesaat sebelum Teng Monida dikremasi. Jadi Ibu Panida sangat berterima kasih karena sudah selalu setia menemani putrinya hingga saat ini. Dan kemudian ini ada video dari Bo. Teman-teman ingat nggak Bo itu siapa? Bo ini adalah salah satu saksi orang yang dimana pertama kali ditelepon oleh Gatik pada saat kejadian itu. Di sini kan kabarnya bahwa Bo ini akan membocorkan bahwa keterangan yang diberikan Gatik kepada kepolisian Ontaburi itu sangat berbeda dengan keterangan yang dia bilang pada saat ditelepon saat kejadian tersebut. Nah di sini kan Bo menjemput Gatik pada malam hari itu ya, pada malam kejadian. Sampai sekarang ini kan Bo tidak bersuara atau mengatakan apapun. Dan di sini Bo mengatakan kesedihannya pastinya, tapi tidak ada klarifikasi apapun mengenai kejadian itu. Hanya membahas mengenai kremasi Teng Monida hari ini, mengenai kesedihannya dan doa-doanya. Dan di sini membuat
masyarakat Thailand berkomentar karena masyarakat Thailand juga tidak suka dengan Boy ini karena terkesan menutupi akhirnya. Terkesan dia seperti bekerja sama dengan si Gatik, sama-sama menutupi. Jadi masyarakat Thailand sudah tidak bersimpati lagi dengan Boy ini. Dia bilang ini adalah manusia yang munafik, manusia segala macam lah ya. Itu adalah bulian-bulian masyarakat Thailand terhadap si Boy ini. Dan kemudian ada kabar dari hacker lagi, teman-teman. Kita balik lagi ke hacker. Di sini hackernya bilang sehari sebelum Tengmo Nida ini dikremasi, dalam captionnya ini ada foto Tengmo juga. Dia bilang seperti ini: esok jasadmu akan hilang, tetapi jiwamu tidak akan, sampai keadilan ditegakkan. Terima kasih mau ucapkan atas semua orang-orang yang sudah tulus menyayangimu. Dan yang terakhir kalinya, untuk 5 pelaku yang ada di bot, tolong jangan datang ke acara saya, karena Mo hanya ingin melihat teman-teman yang disayanginya saja. Itu status atau caption yang ditulis oleh hacker di akun Facebook officialnya Tengmo. Dan kemudian ini adalah foto-foto Ibu Tengmo Nida dan juga Profesor Tong Chai ya, sebagai presiden yayasan dari gereja tersebut, gereja Metodis, dan ini bersama jajarannya, rekan-rekannya di depan peti mati dari mendiang Tengmo Nida. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah dress Tengmo Nida seperti ini, tipe dressnya cantik, warna putih, dan ini sangat cocok untuk Tengmo. Dan ini adalah sebenarnya baju Tengmo yang sudah punya. Jadi Ibu Tengmo ini kan sempat membelikan baju, namun setelah dibandingkan dengan baju Tengmo yang lama, masih bagusan baju Tengmo. Makanya Ibu Tengmo, Ibu Panida memutuskan untuk memakai baju lamanya Tengmo karena terlihat bagus dan juga lebih cocok dipakai untuk Tengmo Nida. Dan pastinya di kepalanya ini nanti akan diberi hiasan bando yang ada rendanya dan juga ada mahkotanya. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini masih tentang proses kremasi. Di sini pastinya semua orang menjadi sorotan. Siapa-siapa saja yang hadir. Nah, ini teman-teman bisa lihat keempat pelaku ini ternyata hadir teman-teman. Karena pelaku ini kan sebenarnya ada 5. Sen, Gatik, Job, Por, dan Robert. Dan semua itu hadir kecuali Sen. Ternyata Sen tidak hadir teman-teman, seperti omongannya di awal bahwa dia tidak hadir karena masih diindikasikan COVID. Mungkin hasil PCR-nya belum negatif, makanya dia tidak datang. Dan semuanya ini datang teman-teman ya. Terlihat para pelaku di sini ngobrol juga sama Ibu Panida, terlihat biasa saja karena pada saat proses kremasi hari ini sepertinya mereka semua tidak ada membahas mengenai kasus Tengmo karena semua orang secara khidmat, secara khusyuk menjalankan proses kremasi tahap-tahapnya ya dengan hikmat. Jadinya mereka nggak ada lagi membahas kasus Tengmo pada hari ini, khusus hari ini hanya berfokus kepada proses kremasi mendiang Tengmo Nida. Tapi tetap saja di sini para pelaku tentunya akan menjadi bintang, menjadi sorotan sekali oleh media-media Thailand. Dan yang pastinya tidak lupa juga sahabat-sahabat Tengmo Nida seperti Mo Amina, Hippo, Anna, semuanya ini datang ya teman-teman. Semuanya memakai baju putih dan juga cantik-cantik ya. Memang orang Thailand ini kalau artis-artisnya itu luar biasa gitu, mungil-mungil, badan itu kecil-kecil gitu ya. Dan baju yang dipakainya ini semuanya modis. Dan kemudian ini ketika Por datang, baru datang dia langsung dikerubuni media-media wartawan. Di sini Por lagi-lagi hanya lalu saja ya, berlalu begitu saja tanpa berbicara sedikit pun, hanya sorry kakak gitu ya. Sodika, hanya seperti itu saja teman-teman, tidak menjelaskan apapun. Siapapun para pelaku yang ada di atas bot itu semuanya sepertinya sangat kompak ya. Kayaknya mereka itu sudah berdiskusi atau mungkin mereka sudah bikin WA group gitu. Kalau nanti saya harus bagaimana nih, nanti kita harus bagaimana menghadapi media gitu. Nah di sini mereka semua kompak, tidak ada satupun yang berbicara kepada wartawan. Jadi hanya kayak lewat aja gitu aja teman-teman. Hanya sekedar disorot saja para pelaku itu. Banyak yang salfok juga ya, gagal fokus sama rambutnya Por dan juga Robert yang habis di hair transplant. Di sini kok tumbuhnya cepat sekali ya teman-teman, karena kan sudah 3 bulan juga ya. Pastinya rambut itu kan akan selalu tumbuh dan mungkin ini pertumbuhannya termasuk cepat ya. Kemarin kan baru saja botak gitu ya. Dan ya ini rambut hasil transplantnya sudah tumbuh subur. Dan begitu juga Gatik ya. Di sini Gatik juga pingin naik lift tapi sempat dikerjain sama wartawan. Gatik ingin memencet tombol untuk nutup pintu liftnya ini, tapi dipencet lagi sama wartawan, akhirnya kebuka lagi. Di sini Gatik agak marah tapi dia berusaha untuk senyum dan ketawa. Ih jangan digituin dong gitu. Nah, saya kan pengen naik gitu.
Jadi akhirnya salah satu wartawan yang mencoba masuk ke dalam lift akhirnya langsung disuruh keluar oleh Gatik, dan di sini Gatik terlihat sambil tertawa gitu mengusirnya. Sepertinya di sini maksudnya adalah tertawa sebel gitu. Kenapa kayaknya maksa banget wartawan gitu. Dan akhirnya ya sudah, benar-benar tidak ada berbicara apapun, langsung naik lift dan menuju ke tempat kremasi Teng Monida. Dan di sini teman-teman ada juga yang menarik perhatian, dan ini terlihat siapa ya? Aku kalau nggak salah ini Hippo bukan ya? Tapi teman-teman bisa lihat Hippo ini sepertinya orangnya humoris dan memang pelawak kayaknya ya. Karena sini sangat menyita perhatian masyarakat Thailand dan kita semua teman-teman. Kenapa tidak? Karena di sini, aduh ini hamil ya gitu. Karena pakaiannya benar-benar ngetat dan perutnya itu yang kemana-mana gitu. Dan ini membuat cukup terhibur juga gitu kita yang melihatnya, karena pakaian dari si Hippo, aku mohon maaf kalau salah sebut, tapi ini adalah kerabat Teng Monida. Dan kemudian ini ada video-video dari kerabat Teng Monida juga. Ini teman-teman lihat nggak? Kalau yang ini videonya siapa ya namanya, aku juga lupa teman-teman. Yang jelas orang ini yang tinggal di Chiang Mai, yang kemarin dia itu merayakan ulang tahunnya Bird. Jadi Bird itu datang ke Chiang Mai dan dia dekat banget dengan Teng Mo. Bahkan Teng Mo pada Desember lalu merayakan Natal bersama teman-temannya ini. Ini bener-bener tulus banget. Dan orang ini datang dari Chiang Mai. Nah di Thailand ini gak heran ya teman-teman kalau ada cowok yang berpenampilan seperti cewek tapi dia cowok. Itu sangat normal sekali, sangat tidak dibedakan levelnya gitu ya. Mereka tidak dijauhkan gitu. Mereka derajatnya itu sama gitu di Thailand ini. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan seperti itu. Dan di sini terlihat Bird menyendiri duduk dan juga terlihat sangat sedih. Oke, dan kemudian ini adalah kondisi dari gereja Metodis pada saat proses kremasi Teng Monida. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kondisi gereja Metodis yang ramai dihadiri oleh kerabat-kerabat, dan di sini pastinya tidak sebanyak pada saat pelepasan Teng Monida di bulan Maret lalu, karena kapasitasnya juga terbatas dan juga hanya dihadiri orang-orang terdekat saja. Dan untuk teman-teman yang ingin menyaksikan siaran langsungnya yang telah diupload oleh YouTube channel, ini aku kasih tahu biar teman-teman bisa menonton suasananya. Mungkin teman-teman mau menonton lebih lengkap, teman-teman bisa langsung menonton dari live resmi, live official dari acara proses kremasi Teng Mo di CJ Chonet ya, tulisannya aku kasih di sini. Nah, teman-teman bisa melihat dari YouTube resmi yang menayangkan proses kremasi, atau di sini nggak ditayangkan proses kremasi, proses dibakarnya teman-teman, tapi proses dari langkah ke langkah menjelang Teng Monida dikremasi. Dan di sini pasti teman-teman juga ada yang bertanya dong, katanya Teng Mo mau dibuka untuk terakhir kalinya gitu, kok nggak diperlihatkan? Nah teman-teman, di sini aku juga berusaha untuk mencarinya di mana wajah Teng Mo untuk terakhir kalinya, tapi sayang sekali sampai hari ini aku juga belum menemukan di mana ada saat peti mati Teng Monida ini dibuka dan diperlihatkan wajah Teng Mo. Sepertinya di sini tidak diperlihatkan teman-teman, karena hingga hari ini aku masih belum melihat beritanya, bahkan aku juga menyaksikan live-nya itu tidak ada diperlihatkan wajah Teng Monida, atau mungkin tidak diperlihatkan ke media, tapi hanya diperlihatkan kepada orang-orang yang hadir saja. Itu bisa jadi ya teman-teman. Tentu aku juga penasaran sekali bagaimana wajah Teng Monida, apakah di make up, pastinya kan di make up ya. Tapi mengapa di sini masih belum ada tayangan mengenai wajah mendiang Teng Monida itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Oke, aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.